Gus Rumel, seorang pembela Ba'lawi yang kemarin kita telah mengadakan diskusi, telah sepakat bahwa tidak ada berita hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah menuju Yaman sampai abad ke-9 itu tidak ada sama sekali. Dari situ saja satu buah kesepakatan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, itu semua bangunan itu runtuh. Karena bagaimana kemudian tanpa ada hijrah ke Yaman, mereka atau Ahmad bin Isa atau salah satu keturunannya kemudian dapat mempunyai keturunan di Yaman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sahabat Paradigma 45, jelas apa yang dikatakan oleh Ki Haji Mahyudin Al-Bantani tadi terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Surumahil Abbas yang merupakan pembela dari Bani Alawi, yang kemarin berada pada proses diskusi bersama Ki Haji Mahyudin Al-Bantani di pada Suka TV, dan kemudian Gus Rumail juga telah bersepakat atau mungkin sebuah kesimpulan telah diambil oleh Gus Rumail bahwa memang tidak pernah ditemukan kitab atau sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman sebagaimana selama ini telah kita jelaskan bersama-sama, dan itu berdasarkan temuan dari kitab-kitab yang merupakan histori dari perjalanan dari kelompok Bani Alawi atau perjalanan dari Ahmad bin Isa yang diduga katanya seperti yang disampaikan oleh kelompok Bani Alawi bahwa Ahmad bin Isa ini pindah ke Yaman pada abad sekitar abad 4 atau 5 atau mungkin sampai di abad 8 Hijriah. Nah, sebagaimana cuplikan itu tadi, dan kemudian padapun berikutnya saya lihat bahwa Ki Haji Mahyudin Al-Bantani kemudian memberikan sebuah kesimpulan kepada kita dan akan kita saksikan bersama sebentar. Yang pertama adalah memang kalau tidak ditemukan sejarah atau histori yang kemudian mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Yaman, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa memang kelompok Bani Alawi ini bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwa sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, sedangkan histori atau sejarah tidak ada satupun kitab yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman seperti itu. Kemudian di kajian lain dan berdasarkan ilmu-ilmu lain juga termasuk ilmu biologi yang pernah disampaikan oleh Dr. Sugeng Suharto sebagai salah seorang pakar biologi, kemudian juga beliau mengambil kesimpulan bahwa Bani Alawi ini bukan merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW karena berdasarkan hasil penelitian dari haplogroup atau hasil tes DNA haplogroup mereka itu rata-rata berhaplogroup G, dan sampelnya itu sudah ada sekitar 180-an lebih, sehingga mungkin memang betul bahwa berdasarkan ilmu apapun, berdasarkan histori atau sejarah, bahkan berdasarkan ilmu biologi dan berdasarkan tes DNA, haplogroup mereka memang menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa penjelasan dari Ki Haji Mahyudin Al-Bantani selengkapnya, dan mari kita simak dan kita saksikan, dan mudah-mudahan menjadi pencerah buat kita, dan kita semua akan mengambil kesimpulan bahwa memang Bani Alawi itu bukan merupakan keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita saksikan bersama bagaimana penjelasan dari Ki Haji Mahyudin Al-Bantani berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati host kita pada sore hari ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, Kang Mas Kiai Muhammad Fuad Riyadi Al-Bantuli Al-Fleredi, Allah mituli hayatihi, amin, wa nafa'na bi'ulumihi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada Kanjeng Kakanda Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih Wirahadiningrat, semoga senantiasa selalu berbahagia, ditambahkan kemuliaannya, ditambahkan keberkahannya,
dan juga Kang Mas Kanjeng Pangeran Banten Tubagus Nur Fadil Satya Tirtayasa. Alhamdulillah pada hari Ramadan yang penuh barokah ini saya sudah rindu kepada Kang Mas Fuad, Kang Mas Fakih, Kang Tubagus Mogi bisa berjumpa dalam acara live pada sore hari ini menjelang buka puasa. Tetap konsisten masih berbicara tentang mazhab para tabib ini. Para tabib ini yang kita di Indonesia dikenal dengan kabib-kabib yang secara kajian historis dan kajian genealogi klasik dikenal dengan nama Ba'alwi telah terbukti secara saintifik bukan sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan bahwa para kabib-kabib di Indonesia dari seluruh marga-marganya yang ada, dari marga bin Syihab, marga bin Yahya, As-Segaf, Al-Atas, bin Smith, dan sebagainya itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat dibuktikan berdasarkan oleh scientific evidence yang bersifat tesis dan konklusif. Scientific evidence yang bersifat tesis adalah dengan kajian kitab-kitab nasab, kajian kitab-kitab historis yang bersifat logis dan verifikatif, di mana para kabib-kabib yang ada di Indonesia ini tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi berdasarkan kajian historis, kitab-kitab sejarah yang telah ada ditulis oleh para ulama sejak abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Sampai sekarang para ulama-ulama yang mutafannin, yang mutakhassis fit tarikh menulis sejarah-sejarah dari satu masa ke masa yang lainnya. Kemudian berdasarkan kajian sejarah itu kita dapati bahwa nama-nama dari leluhur Ba'alwi, para kabib-kabib ini tidak terbukti sebagai manusia-manusia historis pada masanya masing-masing. Ubaidillah yang katanya anak Imam Ahmad bin Isa, seorang sayyid yang akli ini Ahmad bin Isa, anaknya cuma 3, terverifikasi oleh kitab-kitab nasab genealogi pada masanya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kemudian Ba'alwi ini menyatakan bahwa leluhurnya yang bernama Ubaid ini anak daripada Ahmad. Tidak terbukti. Kita lihat dalam kajian historis, nama seorang Ubaidillah yang katanya imam ini tidak ada di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian dia katanya punya anak namanya Alwi. Alwi juga seorang imam, seorang ulama. Juga tidak terverifikasi dalam kitab-kitab sejarah sosoknya. Tidak ada para ulama sejarah menyebut namanya. Kemudian anaknya juga terus sampai kepada abad di mana mereka mengakui diri mereka sebagai keturunan Nabi itu tidak ada satupun kitab sejarah yang menyebut keluarga mereka, sampai Ali bin Abu Bakar As-Sakron menyebut segala-galanya untuk leluhur mereka sesuai apa yang dia inginkan dia tulis dalam kitabnya itu. Kemudian secara konklusif itu adalah kajian secara tesis kitab-kitab nasab dan kitab-kitab genealogi yang dapat kita verifikasi kebenaran-kebenaran daripada pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu yang masif di abad 9-10 itu dibangun semuanya, sampai ulama-ulama besar pun terkecoh mengutip mereka sebagai turunan Nabi, sebagaimana Murtadha Az-Zabidi, sebagaimana kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani terkecoh kemudian mereka mengutip dari kitab-kitab Ba'alawi sehingga nampak susunan bangunan daripada nasab Ba'alawi ini agak kokoh di abad ke-10 ke-11 karena ada seorang ulama besar yang terkecoh menerima kutipan dan informasi yang salah bahwa seorang itu
atau Al-Idrus merupakan keturunan daripada Ahmad bin Isa. Tetapi ketika diverifikasi dalam kitab-kitab sebelumnya, memang betul-betul bangunan daripada nasab Habib ini dibangun pada abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Gus Rumel, seorang pembela Ba'lawi yang kemarin kita telah mengadakan diskusi, telah sepakat bahwa tidak ada berita hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah menuju Yaman sampai abad ke-9 itu tidak ada sama sekali. Dari situ saja satu buah kesepakatan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, itu semua bangunan itu runtuh. Karena bagaimana kemudian tanpa ada hijrah ke Yaman, mereka atau Ahmad bin Isa atau salah satu keturunannya kemudian dapat mempunyai keturunan di Yaman. Ini tidak terbukti. Sebenarnya masalah daripada Ba'lawi ini, nasab Habib ini sudah selesai, Kang Mas Fuad, Kang Mas Fakih. Tetapi kita harus juga menyadari tingkat intelektualitas bangsa kita. Kemudian bagaimana doktrin itu telah menggurita di dalam sukma, doktrin itu telah menggurita di dalam jiwa, sehingga kembali kepada titik kesadaran yang murni kembali sebagai fitrah itu tidaklah bisa untuk secepat apa yang kita bayangkan. Maka oleh karena itu juga kita memerlukan sebuah kesabaran dari orang-orang yang sudah tercerahkan bahwa Ba'lawi ini secara ilmu genealogi, ilmu historis tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sambungan genealogi mereka, sambungan silsilah mereka sedikit pun dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tesis ini adalah berdasarkan scientific evidence dari kajian genealogi, kitab-kitab nasab dan kajian historis. Sedangkan kesimpulan konklusif sudah dikemukakan oleh para pakar-pakar biologi. Banyak pakar biologi baik di dunia internasional maupun kebanggaan kita bersama, ilmuwan Indonesia yang luar biasa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, Dr. Ari Kain, yang telah mengulas begitu dalam dan begitu presisi bagaimana kemustahilan dari Ba'lawi ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sampai keselnya itu Dr. Sugeng mengatakan dengan bahasa mustahil bahwa mereka keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kalaulah kita tidak percaya kepada ahlinya di dalam ilmu biologi, lalu kita harus percaya pada siapa lagi dalam ilmu biologi? Apakah kita harus percaya kepada para ahli-ahli Nahusoro dalam ilmu biologi? Tidak. Dalam ilmu biologi kita harus percaya pada biologi. Dalam ilmu kitab kuning, ilmu fikih, kita harus percaya kepada Kiai Afifuddin Muhajir, kepada lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di dalam masalah-masalah muamalah yang belum ada kesimpulan daripada hukumnya. Tetapi dalam biologi ini kita tidak bisa berdasarkan kitab Fathul Mu'in. Dalam biologi kita tidak bisa berdasarkan ma'rifatullah, tidak bisa juga berdasarkan wara', tidak bisa berdasarkan juhud. Ilmu biologi harus dikemukakan kesimpulannya oleh pakar biologi, dan pakar biologi kita telah mengatakan, Dr. Sugeng, bahwa Ba'lawi, para habib ini yang tes DNA-nya sudah muncul dan bisa diakses 180 orang lebih, bahwa kesimpulannya mereka bukanlah keturunan baginda Nabi, mereka bukanlah keturunan Sayyidatina
Fatimah, mereka bukanlah keturunan dari Sayyidina Ali, mereka bukan keturunan daripada Sayyidina Husain, mereka bukan keturunan Sayyidina Ibrahim. Haram bagi orang untuk mengaitkan keturunan yang bukan kepada keturunan leluhurnya ke atas. Haram bagi seluruh orang, apalagi ini adalah nasab silsilah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini pada kita semua jangan lagi berpikir bahwa Ba'lawi ini, para kabir ini adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, kita akan menyakiti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, kekasih Rasulullah, ruhnya Rasulullah, samrah fuadnya Rasulullah. Seakan-akan Sayyidatuna Fatimah itu mempunyai suami selain suami yang tercinta Sayyidina Ali, karena haplogrup yang berbeda-beda. Hari ini dari orang-orang yang mengaku keturunannya, kemudian kita menerima kesimpulan itu, sama saja menurut Dr. Sugeng dengan menduduh ibunda tercinta Siti Fatimah Zahra sebagai orang yang tidak setia kepada suaminya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka semua ini ada hikmahnya bagi siapa saja, terutama bagi para kabir-kabir juga. Yaitu bahwa hari ini mari kita bersama-sama untuk berjalan bersama-sama di negara Indonesia, negara leluhur kita, negara yang dibangun berdasarkan suku-suku bangsa yang telah hidup ribuan tahun di pulau-pulau Nusantara ini. Kemudian mereka pada tahun 1945 bersepakat untuk membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia itu, yang sebelumnya para leluhur kita mati di dalam berjuang mengusir penjajah-penjajah itu. Kita tidak lagi mengatakan bahwa leluhur kita yang berjuang mengusir penjajah dan leluhur Ba'lawi itu yang mempertahankannya. Tidak lagi. Kalau misalnya kita sekarang bersepakat bahwa memang ada yang salah dari apa yang telah kami yakini, ada yang salah dari sikap-sikap kami selama ini terhadap orang-orang baik, orang-orang soleh dari bangsa ini, terutama para wali songo dan keturunannya, dan juga seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya dia yang muslim, tetapi dia yang beragama lain yang ada di Indonesia, yang dengan kebinekaan ini kita hidup bersama di di negara Indonesia ini dalam semangat kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian sementara.